saya akan mendapatkan informasi tentang integrasi sumber belajar di Microsoft Teams. Kebetulan kami mendapatkan tugas untuk melakukan sosialisasi portal rumah belajar seperti halnya tahun lalu. Ini akan saya sampaikan sedikit saja, nggak ada sampai 5 menit. Kami mengajak Ibu Bapak untuk memanfaatkan portal rumah belajar ini, yang saya akan fokus di sumber belajar. Kalau portal rumah belajar itu ada di URL atau di alamat belajar.kemdikbud.go.id seperti terlihat di layar kanan atas itu. Ada banyak fitur, salah satunya yang saya akan sampaikan di sini adalah sumber belajar. Portal ini dapat diakses gratis karena masuk atau tercover di kuota dari Kemdikbud atau kuota belajar. Nah, kalau portal rumah belajar itu belajar.kemdikbud.go.id, kalau mengakses langsung sumber belajar ini adalah tinggal menambahkan tulisan sumber belajar dan seterusnya. Ini berisi video dan multimedia interaktif. Ini gratis. Ini dibuat oleh guru-guru sendiri, tetapi dengan tentu ada proses seleksi. Bisa jadi yang dikirimkan itu disetujui, bisa jadi tertolak. Kenapa saya mengajak Ibu Bapak untuk turut berperan aktif untuk menggunakan serta menambahkan konten di sana, karena tentu sekali lagi ini adalah portal milik pemerintah dari guru, oleh guru untuk guru dan juga untuk siswa. Dan karena yang membuat itu memang guru yang sehari-hari mengajar, punya kelas gitu ya, tentu sangat memahami materi serta pedagogiknya, sehingga materinya itu pasti sesuai dengan mapel yang diajarkan. Kemudian bagaimana cara mengakses dan sekaligus mengintegrasikan. Saya pindah ke browser. Ini Ibu Bapak tinggal menuliskan sumber.belajar.kemdikbud.go.id tanpa mengakses, tanpa menggunakan akun pun Ibu Bapak langsung bisa membuka, menonton, memainkan, sekaligus mendownload. Bisa didownload secara offline. Akan tetapi kalau Ibu Bapak ingin mengunggah, mengisi konten, nah itu memerlukan akun. Tetapi untuk mendapatkan akun di sumber belajar sangat mudah, yaitu tinggal login atau tinggal masuk. Dan meski ada beberapa cara untuk menggunakan akun, saya sarankan menggunakan akun Google yang pasti Ibu Bapak sudah memiliki. Saya menggunakan akun sekolah. Nah, ini berarti sudah masuk. Bedanya adalah akan ada tambahan konten saya dan tambah konten. Jadi kalau konten saya itu berisi apa yang sudah kita unggah, termasuk yang disetujui atau ditolak, atau perlu revisi, atau masih menunggu. Saya masih punya satu yang perlu di-approve oleh admin sumber belajar. Dan kalau menambahkan konten, tinggal ikuti saja kolom-kolom yang seharusnya diisi, termasuk selanjutnya nanti tinggal unggah file. Nah, sekarang bagaimana memanfaatkan atau memasukkan atau mengintegrasikan sumber belajar ini ke dalam Microsoft Teams? Nah, Ibu Bapak bisa memanfaatkan fitur tab atau menambahkan tab. Ini yang sudah jadi kebetulan di kelas 11 UPS 4. Kalau Ibu Bapak lihat itu di tab
mulai post file, kemudian ada insight. Nah, di sebelah kanan sendiri itu ada sumber belajar. Sehingga ini kita bisa lakukan apa namanya, bisa di visit, bisa dikunjungi setiap saat meskipun tidak perlu login gitu ya. Dan ini siswa bisa mengaksesnya sama seperti kita mengakses atau umum mengakses menggunakan browser biasa. Kalau kita tentu akan masuk di kelompok SMA, kemudian apakah akan dipilih semua mapel dan atau mapel tertentu kita tinggal pilih dan semuanya akan tampil sesuai kategori yang terpilih. Nah, bagaimana caranya? Saya akan menggunakan kelas yang lain. Ya, 11 IPS 3. Ibu Bapak tinggal klik tanda plus di samping insight yang paling kanan yang ada, kemudian cari web, atau kalau sudah ketemu di sini, kalau nanti Ibu Bapak nggak menemukan website, tinggal diketikkan di situ. Lalu klik website. Nah, Ibu Bapak perlu mengisi dua bagian itu ya. Tab name kita bisa isi langsung dengan sumber belajar ya. Dan URL-nya kita bisa paste atau bisa diketik. Nah, tentu yang diketikkan cukup ini, http sampai .go.id, tinggal di paste. Kemudian pilihan post to the channel itu bisa diaktif, bisa dicentang, dan itu akan menambahkan apa namanya ya, seperti kita memposting sesuatu tapi kita bisa uncheck sehingga nanti nggak akan ada history gitu di postingan channel, termasuk channel general nih. Lalu kalau sudah tinggal save. Sehingga sekarang kita punya tab baru sumber belajar, dan guru dan siswa tinggal melihat atau menyimak video yang semua koleksi video yang ada di sumber belajar, sehingga kita tidak perlu memposting beberapa kali gitu, padahal URL-nya atau alamatnya sama. Tinggal anak-anak kita instruksikan untuk mengunjungi tab sumber belajar untuk pembelajaran yang Ibu Bapak lakukan. Nah, bagaimana kalau materinya tidak ada? Nah, itulah tugas kita semua untuk mengisinya. Di atas di itu masih ada green screen ya, bisa dimanfaatkan, bisa minta bantuan siapapun termasuk saya kalau Ibu Bapak ingin membuat video pembelajaran gitu. Masih ada kode-kode yang kita tidak temukan di sini dan kita bisa perkaya sendiri. Bahkan katakanlah Ibu Bapak satu video sudah punya di YouTube, unggah saja di sini juga, hingga punya dua. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini bisa jadi alternatif kita semua ya Ibu Bapak. Ibu Bapak silakan untuk menyalakan kameranya. Kita akan berfoto bersama. Kemudian ketika di layar Ibu Bapak mungkin hanya ada gambarnya Pak Elvin saja, itu Ibu Bapak bisa juga mencoba di titik 3 di sebelah nama kita itu ada spotlight ya. Titik 3 itu kalau diklik itu ada spotlight, itu nanti bisa ngepin kita. Seperti Pak Haryono, halo. Pak Har. Pak Har sudah tampak di layar. Kelasnya udah ketemu. Kelasnya hilang ya Pak Har. Gitu Fernando. Oke, saya masih menunggu untuk
Ya, large galerinya belum tampak. Jadi kalau large gallery itu memang mohon maaf untuk tidak share screen. Siapa ya itu ya, Pak Nurkolik ya? Mohon kerjasamanya